Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali ke Mas Arsul Sani. Mas Arsul, apakah perubahan paradigma dari pidana ke perdata ini secara keseluruhan tidak akan melemahkan sebetulnya negara dalam melawan korupsi dalam kasus BLBI, Mas? Yang namanya jalur perdata itu tidak sepowerful jalur pidana. Oke. Jadi kalau hemat saya, kalau memang komitmen kita kuat untuk memaksimalkan ya recovery atau pemulihan atas katakanlah piutang, aset atau hak negara yang masih ada dalam kasus BLBI itu, maka hemat saya tadinya yang harus didorong adalah undang-undang perampasan aset. Kemudian dicari dulu sisi-sisi pidananya. Kalau ada dipidanakan dan dengan menggunakan undang-undang perampasan aset itu asetnya bisa dikuasai lebih dulu. Sementara kalau menggunakan jalur perdata, meskipun ini boleh dibilang perdata khusus karena ini piutang negara, tetapi nanti pasti akan ada proses katakanlah gugat-menggugat jalur perdata. Yang itu akan membuat ya proses recovery itu ya akan makan waktu. Kalaupun pada akhirnya pemerintah berhasil, ini kalau berhasil, apalagi kalau kalah nanti ya putusan secara perdatanya, ya itu tetap akan makan waktu. Nah, aset-aset ini kecuali yang berupa tanah, ya itu kan tentu akan makin turun nilainya, ya kecuali aset yang barangkali aset tetap seperti tanah, ya. Nah, ini yang saya kira perlu dipertimbangkan ulang. Tapi yang ingin saya sampaikan seperti ini, Mas Budiman, silakan jalur perdatanya itu tetap ditempuh. Tetapi sekali lagi perspektif pidananya juga jangan ditinggalkan sama sekali itu. Oke, baik. Bu Yenti, tadi Mas Arsul menyebutkan bahwa salah satu yang memang bisa memudahkan adalah lahirnya undang-undang perampasan aset. Tapi faktanya kan belum ada Indonesia itu. Ya sebetulnya rancangan perampasan aset itu sudah lama. Saya kalau nggak salah mungkin Pak Adnan masih ingat. Kami bikin bahkan RUU perampasan aset tandingan untuk pemerintah kita menyumbang gitu ya, menyumbang pemikiran dengan banyak hal di 2008 pada waktu itu. Karena memang ini kan aneh. Tadi kan Pak Menko mengatakan bahwa kan ini gimana sih ya, saya bingung. Ada talangan dari bank, talangan dari negara kepada bank itu untuk kepada nasabah-nasabah yang minta itu kan waktu itu. Nah ternyata itu disalahgunakan. Itu bahkan menurut saya bahkan di kredit ke pihak yang terkait itu kan jelas-jelas pidana gitu. Ya itu kan post factum Bu ya. Tapi sekarang tadi kan soal undang-undang perampasan aset sebagai satu faktor yang bisa mendorong ini disita. Nah sekarang nggak ada. Apakah kemudian menurut Mbak Yenti katakanlah Presiden kalau serius menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menggulirkan undang-undang perampasan aset? Ya kalau saya pikir kalau saya tahu dari sejak awal 2006 bahkan awalnya, dan itu sudah banyak dan sekarang sangat mendesak menurut saya. Kita sekarang butuh uang itu di mana-mana. Kita butuh sekali undang-undang perampasan aset, terutama untuk aset-aset di luar negeri. Yaitu misalnya kalau yang ini kan banyak ya dipidanakan dulu. Jadi bayangan saya itu biasanya tuh pidana sudah putus yang belum bisa keambil diperdatakan kan, ini kan kebalik, kita perdata dulu nanti kalau ada pidananya baru dipitsuskan. Itu kan pemikirannya jadi kebalik gitu. Sampai kadaluarsa nanti ya. Hampir kadaluarsa. Jadi kurang setahun kalau nggak salah tahun setengah itu kan sudah kadaluarsa. Buru-buru bikin undang-undang perampasan aset. Termasuk itu untuk KPK apalagi jangan sampai ada aset-aset hilang karena itu juga termasuk kita tidak punya. Jadi undang-undang perampasan aset itu isinya bukan saja untuk melacak aset-aset yang pelakunya tersangka atau bahkan pelakunya melarikan diri ada di luar negeri, itu mereka akan terima kalau kita punya undang-undang perampasan aset. Dan termasuk Mas Budiman, kalau ada aset-aset sudah disita, proses sedang jalan, itu ada pengelolaan aset, jadi nggak hilang juga asetnya. Nanti kembali ke negara juga jelas, jadi nggak hilang lagi di negara gitu. Baik. Saya ke Adnan, Bung Adnan. Ini kan salah satu asumsinya kalau ada undang-undang perampasan aset sebenarnya akan lebih gampang gitu kan. Nah, tapi kan sekarang faktanya itu nggak ada. Apa yang Anda sarankan kepada Presiden Jokowi atau kepada DPR soal undang-undang perampasan aset ini?
Ya sebenarnya sih kalau dibahas cepat ya, dengan memasukkan ini sebagai salah satu hal yang perlu dibahas pada tahun ini, itu juga bisa cepat kok Mas. Hmm. Karena beberapa undang-undang lain yang sebenarnya colongan gitu ya, Ya. sifatnya tidak di prolegnas, tapi kemudian karena ada kepentingan tertentu, cepat kok itu waktunya ya? bisa 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Bahkan revisi Undang-Undang KPK kemarin kan juga cepat sekali. Ada kemungkinan Mas Tapi Arsul jangan bilang dipercepat Undang-Undang Perampasan Aset? Sangat kepentingan mungkin. Jadi saya jelaskan sedikit ya Mas Budiman. Di dalam prolegnas jangka menengah 2020-2024, RUU Perampasan Aset itu Ada. merupakan RUU inisiatif pemerintah. Oke. Nah, memang tidak masuk di prolegnas prioritas 2021, tetapi prolegnas tahunan itu biasanya di tengah tahun kita revisi. Oke. Ya. Kita revisi, ada yang masuk, ada yang dikeluarkan, itu hal yang biasa. Oke. Nah, kalau pemerintah itu memang punya komitmen yang kuat, ya tinggal nanti di bulan Juni kita revisi saja. Ya, prolegnas tahunannya dimasukkan. Saya memang tidak bisa bicara atas nama 9 fraksi di DPR, tapi paling tidak fraksi P3 siap dan akan setuju dan siap juga membahas. Bahkan kita berharap dua-duanya, tidak hanya undang-undang perampasan aset tindak pidana, tetapi juga RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal itu yang juga sangat diperlukan itu bagi kita. Oke, Bung Adnan, jadi ini tergantung kepada pemerintah. Sebenarnya kalau pemerintah mau mengajukan ini ya DPR terbuka, wong mayoritas kekuasaannya berada di koalisi pendukung pemerintah sebetulnya. Betul, Mas. Dan itulah kenapa kemudian kita selalu bilang bahwa kemauan politik itu akan hadir jika ada upaya-upaya konkret ya yang didukung juga oleh kebijakan yang kuat. Nah, kalau kita bicara soal tadi kembali ke tim Satgas Debt Collector ini, kita melihat kan memang ini baru sebatas ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah hari ini tanpa perlu bersinggungan untuk misalnya membangun kompromi-kompromi politik dengan tim lain atau dengan sektor lain seperti dengan legislatif atau kelompok yang lainnya gitu. Karena bicara proses legislasi itu kan bicara bagaimana kepentingan politik didiskusikan, dibahas dan disepakati. Nah, dalam konteks itu kita melihat memang ya wacana untuk pembuatan undang-undang perampasan aset termasuk pembatasan transaksi tunai itu bahkan sudah muncul sejak pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama. Tapi kemudian kan tidak menjadi prioritas gitu. Jadi saya kira sekarang kembali lagi ke persoalan apakah negara ini serius menangani kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, yang semakin berat dan besar, dan apalagi sekarang kita juga masuk kepada era digital ekonomi gitu. Nah, seberapa siap kita menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang bermunculan, yang mana kemudian rakyat semakin dirugikan apabila tidak bisa ditangani dengan serius. Oke. Mas Arsul, jadi pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang? Karena kan tahun depan dia akan kadaluarsa ya, ada keterbatasan waktu, undang-undang perampasan aset itu juga belum ada, disuruh bikin perpu juga ragu-ragu. Apa yang disarankan oleh Mas Arsul untuk agar dana ini bisa kembali, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.